politisi PDI Perjuangan? Bang Karni, terus terang saya dari tadi bingung. Karena Gus Jazuli ini yang berangan-angan, ya pusing pasangan Amin yang menurut dia mungkin belum aman. Ya kan, tiba-tiba dia ngomong ini dua poros yang mungkin berubah nih. Pak Ganjar dan Pak Prabowo jadi berpasangan. Harusnya kan iman politiknya kuat dong. Ya, karena saya sendiri melihat bukan sebagaimana yang disampaikan Andre tadi, sebenarnya hil yang mustahil itu buat terjadi. Karena apa? Masing-masing punya pendirian yang kokoh. Ya terlepaslah kalau takdir nanti menyatakan lain gitu ya. Tetapi saya setuju dengan Andre tadi bahwa memang ada dua poros nih. Poros perubahan ya yang berubah-ubah. Ya kan, dan belum tentu nggak berubah juga nih. Belum tanda tangan loh di KPU. Ya kan? Ya nanti yang dimasuk poros perubahan ini berubah lagi mereka ini. Nggak tahu kita, nggak ada jaminan juga apa akan berlanjut sampai November. Iya kan, menurut saya justru itu yang mungkin berubah, bukan kita nih. Ya, jadi saya melihat nih, bagi kepentingan rakyat, karena tadi kan Bang Karni kan berusaha menarik-narik bahwa isu ini sebenarnya ada cantolannya dulu, padahal menurut saya tidak kontekstual. Karena dulu Pak Sekjen menyatakan lebih 3 pasang calon tidak masalah, 2 lebih baik dengan alasan tidak makan waktu, tidak terlalu keras gitu ya, menghemat biaya. Itu 25 Agustus 2022. Belum deklarasi Anies nih di Demokrat, di Nasdem, ya kan? Pak ini juga belum gitu. Kita masih jauh bulan April 2023. Jadi sebenarnya tidak ada benang merahnya. Nah, benang merah ini hadir kan karena apa? Gus Jazil ini ngopi sendirian. Lalu ngomong di koran bahwa ini akan jadi dua poros. Saya terus terang mikir nih, nanya Andre, mungkin gak ya? Kayaknya Belanda jauh banget tuh. Ya belum sampai Batavia, masih di Tanjung Harapan sana di Afrika Selatan. Iya kan, jadi untuk kepentingan rakyat Indonesia dan politik yang lebih transparan, kalau menurut saya memang lebih baik 3. Supaya tidak ada nih isu-isu yang ini ada yang ngatur lah, ada ini, ada itu. Ya ini bisa terbantahkan dengan sendirinya spekulasi-spekulasi, stigma-stigma, hoax-hoax. Ini supaya selesai gitu. Nah lalu sebenarnya saya ingin tanya ini sama Gus Jazil nih. Satu bukti konkret memang ini poros perubahan. Satu simbol yang akan sangat kuat menyatakan kepada rakyat, mundur dari kabinet. Karena mengusung keyakinan politik yang berbeda. Itu rakyat pasti akan sangat senang. Oh bener nih PKB sama Nasdem. Partai pemerintahan mengusung perubahan, narik kader dari kabinet. Itu serius berubah. Kalau menurut saya. Tapi kalau sekarang banci ini barang. Abu-abu. Gitu ya. Karena katanya berubah tapi main di sini gitu kan. Tapi itu kan hak politik ya. Namanya juga analisa ya Gus ya. Mohon maaf ya Gus. Saya bukan mendorong tapi kalau iya nggak apa-apa juga. Jadi saya ingin bilang bahwa kita harus meyakini bahwa semua ini sudah fix. Semua sudah punya calon. Saya tidak bisa membayangkan Pak Surya Paloh misalnya memutuskan udah nggak mau dengan PKB. Atau sebaliknya PKB memilih pindah lagi ke lain hati. Saya agak meragukan itu mau diambil karena risiko politiknya sangat besar. Iya toh? Atau misalnya Pak Prabowo yang sudah begitu banyak barisannya. Partainya ada berapa bro? Udah 7 atau 8 coba bayangin. Masa lalu meninggalkan 7 partai yang lain. Lalu pindah dengan PDI Perjuangan. Ini kan gimana dong? Ya, tidak saja ini soal keputusan tertinggi di partai mereka bahwa Pak Prabowo harus maju. Sama dengan kita. Berproses begitu panjang lalu ninggalin gitu misalnya. Saya nggak kebayang itu. Murah banget nih politik kalau begitu gitu ya. Jadi saya kira agak sulit nih. Terjadi ada koalisi kerjasama politik ini yang akan bubar jalan. Yang paling mungkin tuh yang menurut saya porosnya Bang Gus Jazuli. Karena tinggal 2 nih, 3 ya. Udah 3 sekarang ya. Udah 3. Yang ini buat mereka problem sendiri nih. Karena menyatukan 2 kelompok mazhab yang berbeda itu. Ini tantangannya keras banget nih buat kawan-kawan di PKB. Menjelaskan ke akar rumput, ke kiai-kiai dan sebagainya. Jadi ini bisa jadi yang mendorong justru nanti PKB kalau menurut saya bisa pergi ini. Dari poros Amin ini kan. Jadi poros Amsyong namanya.
Jadi saya kira inilah, tapi mari kita lihat. Mari kita lihat, saya tidak berharap bahwa ini bubar, karena menurut saya untuk politik yang lebih baik, 3 pasang ini sudah yang terbaik. Ya, tidak ada masalah. Kami punya keyakinan bahwa teman-teman Nasdem, PKB, PKS nyatu, ya meskipun dulu nggak terbayangkan nama kita ternyata terjadi, ini bisa jadi, ya, amin. Tapi belum aman ya. Ini bisa terjadi, silakan. Mungkin ini laboratorium politik kita ya. Sekaligus laboratorium peradaban kita juga. Mari kita lihat. Mudah-mudahan kapal itu bisa berlayar sampai di KPU nanti kan. Kira-kira seperti itu. Nah, harus punya iman yang kuat memang. Ya. Jadi menurut saya nggak usah lah di otak-atik gatuk lagi. Ya, bahwa kita berharap benar-benar 3 pasang ini akan mencalonkan pasangannya masing-masing. Supaya semua fitnah-fitnah politik, nujum-nujum politik dan klinik-klinik politik itu bisa hilang. Ya, tuduh sana, tuduh sini, tuduh sana, tuduh sini. Ini nggak sehat buat kita. Ya, gitu Bang Karni. Jadi sebaiknya mari kita berdoa iman mereka kuat, kira-kira begitu. Makasih. Kayaknya diragukan imannya. Karena berkali-kali didoakan supaya imannya kuat. Ya, kaget aja, orang kaget begitu Pak Karni. Karena perlu kita dengar dari Partai Nasdem, Bestari Barus. Iya, Bang Karni terima kasih. Saya ngomong apa lagi ya? Tadi hal-hal yang konfidensial di internal koalisi kami ini sudah dibuka semua oleh Gus Jazil. Dan tentu. Oh itu dibicarakan dalam koalisi ya? Oh iya, dua calon itu. Ada, dua poros. bukan, yang tadi tentang apa yang sedang kami lakukan dan apa yang kami lakukan ke depan tadi kan sempat dibuka itu. Sebetulnya itu konfidensial tapi nggak apa-apa lah supaya ini menjadi saya paham maksud beliau supaya ini menjadi penyemangat juga bagi pasangan-pasangan yang belum berpasangan ini bahwa ada yang sudah bisa diantisipasi kira-kira gitu. Bang Karni, kalau ditanya Nasdem, ya Nasdem tidak terlalu concern ya terkait dengan koalisi ini akan jadi berapa. Bahkan ada yang mengatakan akan jadi 4 gitu. Kalau jadi 4 kita harus berpikir lagi ulang tentunya, beberapa pihak. Tapi kalau pasangan Amin ini sudah tidak perlu lagi berpikir, tetapi tinggal mudah-mudahan besok bangun tidur sudah tanggal 19 Oktober gitu. Itu doa kita. Bahkan udah pasang tenda untuk seminggu sebelumnya itu mau pasang posko di depan KPU. Supaya bisa dijagain jangan sampai nanti ada yang menggembok pintu KPU pada tanggalnya. Sudah sampai di sana itu Bang Karni. Kemudian tadi disampaikan bahwa ini masih ada hal-hal yang lama gitu, masih apakah itu betul-betul luka itu terkait dengan ada penyebutan antitesa, tapi biarlah itu menjadi kenang-kenangan saja. Karena Partai Nasdem tidak pernah secara spesifik, secara institusi menyampaikan bahwa Nasdem itu adalah antitesa, nggak ada itu. Jadi kalau itu yang mau digunakan ya memang mungkin segitulah yang kemampuan yang dimiliki untuk berkampanye yang nggak ada masalah juga gitu. Jadi satu orang kader kemudian menyatakan demikian, kemudian itu dikapitalisasi, wah ini Nasdem gitu. Saya kira Pak Jokowi sangat paham bahwa itu bukan seperti itu. Tadi apalagi ya, udah semua sepertinya gitu. Kalau masalah 2 poros itu atau 3 poros atau 4 poros, koalisi ini sudah sangat siap. Kita pingin besok ini diadu nih. Iya, benar. Supaya tidak lagi ada polemik-polemik ataupun prediksi-prediksi, ya. Kita langsung main aja gitu. Tapi kan
Justru kemarin ada, saya nggak tahu tuh kenapa kebetulan saya kan ini tidak di DPR gitu. Saya mendengar sempat ada mau dimajukan tapi mundur lagi ya. Mundur lagi gitu. Tanggal 10 kemarin tuh Bang Karni. Sekarang jadi 19, ini ada apa? Kok mundur-mundur? Kan harusnya seperti yang dibilang salah satu tokoh bangsa ini, lebih cepat lebih baik gitu. Supaya masyarakat mendapat segera kepastian siapa sebetulnya yang akan datang ke gerbang. Nah itu dia, dipercepat. Makanya keberadaan gedung kura-kura itu sebetulnya harusnya mempercepat sesuatu yang dilihat masyarakat. Karena ketidaksabaran masyarakat ini sudah sangat tinggi Bang Karni. Saya juga pemerhati dari media sosial. Ini ada yang menarik Bang Karni. Tidak maksud mengecilkan siapapun di sini. Jadi sering kita tanyakan pada satu diskusi-diskusi di media sosial, Anda pendukung Amin, saya dengan beberapa. Ada pendukung yang lainnya, gitu. Tetapi tetap saja ketika pertanyaan yang timbul itu, siapa lolos ke putaran kedua dengan asumsi 3 pasangan, selalu ada aminnya, gitu. Kalau ini dengan ini amin, pokoknya kalau yang kelompok satu mengatakan, oh kami. Kalau kita sebut misalnya Mas Ganjar, ya akan lolos dengan amin. Tapi dari kelompok Pak Prabowo juga mengatakan, oh tidak, yang akan lolos adalah Prabowo dengan amin. Selalu ada aminnya gitu. Nah ini luar biasa Bang Karni, dan ini boleh saya pertunjukkan pada satu saat nanti, memang seperti itu adanya gitu. Nah berikutnya adalah Bang Deddy tadi mengatakan ini masih kembali kepada perubahan-perubahan, dan ini perubahan ini bagus loh sebetulnya. Sunatullah, satu keniscayaan, ya kan? Perubahan itu dapat juga dimaknai sebagai menghentikan yang tidak perlu dilanjutkan gitu. Jadi harus menjadi pemahaman kita juga itu. Jadi jangan disalah artikan bahwa perubahan itu akan merubah semuanya. Hanya yang tidak perlu dianggap tidak perlu oleh nanti tentunya pada saatnya lah. Gitu. Dan saya kira nggak bisa dipanjang-panjangin yang harus saya sampaikan ini. Iya kan? Kalau tadi soal kabinet mundur, saya kira jangan dimundurkan gitu. Yuk, yang mengisi kabinet itu juga anak bangsa gitu. Nggak usah karena ada pilpres ini harus mundur dong sana gitu. Ya jangan-jangan nanti ada yang menginginkan jabatan-jabatan itu di ujung-ujung sudahlah. Ya kan? Saya kira itu tidak seperti itu. Saya kira itu saja saya Bang Karni, artinya bahwa koalisi perubahan ini siap berhadapan dengan ada 2 poros atau 3 poros bahkan 4 poros. Bagi kita itu kita sudah sangat siap hari ini. Saya kira itu. Mari kita aminkan sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, partai itu adalah kegilaan banyak orang demi keuntungan segelintir orang. Alexander Pope, penyair Inggris. Kita rehat